kepintaran untuk menyampaikan segala sesuatunya yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan yang pakai mereka lebih lagi Bapa, sehingga acara ini juga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Bapak Yayasan kami persilakan. Untuk kami dari pihak Yayasan YPK Cabang Sibolangit mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu dari tim Serenity. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari kedua dalam edukasi dari rumah motivasi dan inspirasi. Saya terus membayangkan kreativitas. Jadi banyak terima kasih untuk kakak, ibu guru Ginting, tetap sehat. Dengan terima kasih juga untuk senina kami, Sidi Tonga berserta timnya, permen kami, Guru Purba, talenta-talenta muda ini. Terima kasih atas kesempatan dan pikiran-pikiran yang dicurahkan hari ini untuk anak-anak kita di Sibolangit. Terima kasih untuk teman-teman guru yang sudah hadir saat ini. Harapan kami dari pengurus yayasan, terlebih untuk kita, baik yayasan maupun guru, tentu nanti setelah beberapa topik yang diberikan untuk anak-anak kita, akan ada evaluasi dari kita. Apa sebenarnya yang telah disampaikan dan bagaimana anak-anak kita bisa menyerap pengetahuan yang sudah diberikan nanti. Ini kepada Ibu Dian Kristiani kami persilakan. Jadi yang pertama kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Yayasan, Bapak Pertua Nelson Tarigan yang dengan setia setiap minggu mendampingi kami. Kami akan memberikan edukasi 4 Sabtu. Lalu apa misinya? Misinya next Sari. Misinya adalah yang pertama dulu menjadi mitra dalam pengembangan diri dan usaha, ya. Yang seperti tadi Ibu katakan, ada orang yang tidak berkembang. Kenapa? Karena banyak pergumulan di hatinya, terbeban dia, jadi tidak berkembang. Lalu yang kedua proaktif mencari solusi terbaik dan memelihara kredibilitas dalam pendampingan dan dukungan. Nah, itu tadi udah Ibu katakan, ya. Yang ketiga adalah memperluas jaringan. Dalam hal apa? Dalam hal pengembangan karakter pribadi, pembangunan SDM, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara acara, penyelenggara pelatihan. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, memberi masukan dalam peningkatan kinerja individu atau perusahaan sehingga memenuhi standar untuk menjadi mitra kerja pemerintah daerah. Kami ini melakukan edukasi untuk Yayasan Pendidikan Kristen GBKP Masehi ini dalam hal kerjasama, ya. Ini dalam kerjasama antara Serenity dengan yayasan dan juga sekolah. Ke depan kami akan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah. Apa-apa saja yang bisa kami bantu menyangkut peningkatan sumber daya ataupun edukasi terhadap masyarakat. Itulah yang dinamakan Serenity, visi dan misinya. Cara tentang minat. Kalau tadi katanya minat bakat itu berkaitan dengan apa yang mau kita tuju, meraih mimpi kita, gitu ya. Kalau ada mau catat boleh ya, dicatat di kertas yang tadi juga boleh, mau dicatatannya juga boleh. Nah, minat itu apa ya? Minat itu adalah sesuatu yang kita sukai, yang membuat kita ingin melakukannya. Nah, sesuatu itu
membuat kita senang melakukannya. Jadi misalnya, next Kak, kalau seseorang yang kalau disuruh belajar dia senang. Oh, hari ini ada pelajaran matematika. Oke, aku senang belajar matematika. Itu minat. Misalnya ada orang yang suka bernyanyi. Ayo, siapa yang senang nyanyi? Kalau disuruh nyanyi dia senang, gak peduli suaranya bagus atau bikin sakit telinga orang, gak peduli, tapi dia senang. Dia enjoy melakukannya. Itu namanya minat. Jadi misalnya dia punya bakat musik, tapi dia nggak memilih bermain musik gitu ya, justru bernyanyi karena dia berminat bernyanyi. Ya, itu contohnya. Jadi bisa jadi pada diri seseorang, coba lihat ke dirinya masing-masing. Ada orang yang punya bakat bermain musik, tapi dia justru berminat untuk bernyanyi. Nah, tapi kalau bakatnya sejalan dengan minatnya, maka hasilnya akan makin bagus karena dia akan bisa melatih dirinya dengan kemampuan yang memang dia sudah punya. Next. Gimana ya caranya kita kenal minat dan bakat kita? Siapa yang sudah tahu apa minatnya? Sesuatu yang disukai ya, misalnya hobi. Udah tahu apa hobinya? Tahu ya. Bakat masing-masing udah tahu? Udah tahu juga ya? Oke. Kalau ada yang belum tahu, ini cara mengenalinya. Kenalilah diri dengan tanya pada dirinya, aku suka apa ya? Aku hobinya apa ya? Nah, ada yang tadi suka sepak bola? Oke, nah itu salah satu cara bagaimana kita mengenali bakat kita. Oh, kayaknya aku suka sepak bola. Coba, kalau misalnya di situ menyenangkan, terus kita kemampuannya berkembang sangat baik, nah di situ kita bisa tahu ternyata aku memang punya minat dan bakat di sepak bola. Misalnya ada yang pengen les musik, dia berminat sekali mau belajar musik. Begitu masuk, ternyata dia merasa susah, nggak bisa ngikutin, nggak dibandingin teman-temannya lambat gitu ya. Nah, bisa jadi dia memang tidak punya bakat di situ. Jadi kalau kita cari pengalaman, banyak bergaul, ikut banyak kegiatan, kita bisa tahu apa yang jadi minat bakat kita. Halo guys, sekarang kembali lagi ke channel saya Valentina. Di sini kita akan bertemu teman-teman saya yang sudah menjadi seorang dokter bedah, kuliner, dokter gigi, dan seorang pramugari, dan satu lagi seorang pelukis. Sekarang kita bertemu dengan seorang dokter bedah. Kak, ceritakan dong teman-teman kita di rumah semua, apa saja kendala yang kakak alami selama menjadi dokter bedah? Kendala yang saya alami ialah saat pasien sudah sangat lemah dan menderita dan harus berani untuk menangani pasien yang lebih parah, memakan banyak waktu untuk menyelesaikan operasi. Dan sekarang kita bertemu lagi kepada seorang kuliner. Kak, kakak sudah ke daerah mana saja menjadi seorang kuliner, Kak? Bagaimana karena saya sudah lama menjalankan menjadi kuliner? Sudah berapa tahun kakak menjadi seorang kuliner? Kurang lebih 3 tahun. Oke, sekarang kita ke seorang dokter bedah. Dokter gigi. Kakak, kesulitan apa saja yang kakak alami selama mencabut gigi seorang pasien? Kasihan karena saya sudah menjadi dokter selama 3 tahun, jadi saya sudah berpengalaman. Oke, sekarang kita berjumpa dengan seorang pramugari. Kak, kasih tahu dong ke teman-teman di rumah syarat-syarat apa saja yang harus dilakukan agar bisa menjadi pramugari, agar teman-teman di rumah pun menjadi motivasi bagi kakak. Tinggi harus 160 cm sampai 180 cm. Tidak boleh mata dan memahami bahasa Inggris. Oh, itu adalah syarat-syarat yang harus dilakukan jika ingin menjadi pramugari ya teman-teman. Dan sekarang kita ketemu dengan seorang pelukis. Kak,
Kakak menjadi seorang pelukis sudah berapa lama, Kak? Sekitar 3 tahunan. Oke. Kakak selama 3 tahun ini sudah melukis apa saja? Ada banyak rumah, pohon, manusia juga. Oke. Sampai di sini channel saya, teman-teman. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Bye bye. Thank you.